Selamat pagi, Shalom. Selamat hari Minggu, selamat datang dalam kesempatan ibadah hari ini. Kita akan segera memulai ibadah ini, dan sebelum kita memulai, saya memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk masing-masing bersaat teduh. Mazmur nomor 113 ayat 1 sampai 3 berkata, Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Mari sampai kita semua untuk bangkit berdiri, kita siapkan pujian, katakan mengenalmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Kembali kami bersama-sama pada pagi hari ini, ya Tuhan, menghadap takhta anugerah-Mu. Kami menghormati-Mu, kami mengagumimu, kami mengasihi-Mu. Inilah kami pada pagi hari ini, kembali kami bersama-sama di hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Segala kemuliaan, kehormatan layak untuk dipersembahkan hanya bagi-Mu.
surga, yang telah menganugerahkan anak yang tunggal bagi kami, hidup di tengah-tengah kami, bahkan menderita sengsara, mati untuk menebus kami dari dosa, untuk memberikan peluang yang besar bagi kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Kembali kami bersama-sama pada pagi hari ini menghampiri tahta anugerah-Mu untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau ya Tuhan, bersyukur, mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Biar Roh Kudus dalam hati kami menyemangati kami pada hari ini, agar kami dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mohon urapan-Mu atas setiap hamba-hamba yang ada di altar ini. Biarlah segala pelayanan pada hari ini dipersembahkan untuk kehormatan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Baik, saya menyapa Shalom. Shalom. Sekali lagi saya mau dengar suaranya. Saya menyapa Shalom. Shalom. Puji Tuhan yang berkah, kita boleh lambaikan tangannya. Amin. Saya mau ajak jemaat Tuhan, mari kita berseru. Kita mau menyerukan nama Tuhan kita mau katakan
Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kita percaya pasti Tuhan nyata bagi kita semua. Yesus
kebersamaan kami selaku keluarga Allah. Biar kami menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Inilah setiap ungkapan batin kami melalui lagu-lagu ini. Tuhan, terima semuanya itu menjadi ucapan bibir yang memuliakan Tuhan yang bersumber dari batin kami, serta pengalaman kami setiap hari. Kami tahu bahwa kalau kami ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Terimalah setiap puji-pujian kami, dan biarlah Tuhan dimuliakan atasnya. Kini tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Karena itu kami mohon biarlah Tuhan Engkau berkenan berbicara kepada kami. Hidupkan hati kami, tarik perhatian kami, dan biarlah kami rindu untuk bisa menikmati firman pada hari ini. Demikian pun juga dengan anak-anak kami. Mari Tuhan tolong mereka supaya mereka dapat menikmati firman-Mu. Dan dengan demikian kami bertumbuh bersama-sama, semakin kokoh kuat, semakin dewasa di dalam Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu, biarlah melaluinya pada hari ini kami boleh diberkati dan kami pulang dengan sukacita. Terpujilah nama ya Tuhan, adalah doa kami pagi ini. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat bertemu kembali dalam kesempatan ibadah hari ini. Kita bersukacita karena penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Ya, mari saya ajak kita sekalian untuk membuka firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4. Kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Karena ayat ini cukup panjang, saya akan membacakan secara cepat bagi kita sekalian. Bapak Ibu silakan memperhatikan pada Alkitab masing-masing. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang-orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kamu sekarang harus diperiksa karena suatu kebijakan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah bangkit Allah dari antara orang mati, bahwa Allah karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus Allah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini?
Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kamu untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Haleluya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Sekali lagi tema kita dalam bulan ini adalah sikap orang Kristen sebagai warga negara. Hari ini kita akan belajar sikap orang Kristen sebagai warga dunia. Ya, walaupun kita kita adalah warga negara Indonesia, tapi kita juga adalah warga dunia. Benar ya? Jadi kita bisa berinteraksi dengan seluruh dunia melalui medsos. Kalau kita tidak mengadakan perjalanan, ya kita bisa ke Amerika, ke Australia, ke Holy Land. Kita bisa berinteraksi dengan berbagai suku bangsa. Bahkan ada orang luar pun juga datang ke Indonesia untuk berinteraksi dengan kita. Tetapi kita harus memahami dan mengerti ialah bahwa dunia tidak menerima Kristus. Dan kalau dunia tidak menerima Kristus, dunia juga menolak ajarannya. Dan tidak hanya menolak ajaran Kristus, tapi dunia juga menolak orang-orang yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya ketika Yesus berbicara dalam Yohanes pasal 15 ayat 18, kalau dunia membenci aku, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku. Kalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa terlebih dahulu ia telah membenci aku. Bahkan pada bagian yang lain firman Tuhan berkata, para murid, para pengikut tidak lebih daripada yang diikuti gurunya. Inilah kondisi yang harus dipahami dan dimengerti oleh orang Kristen. Karena itu kita harus menyikapi semua ini. Ya, sejarah gereja telah memberikan pembelajaran kepada kita bahwa memang dunia ini tidak memberikan tempat bagi Yesus. Dunia ini tidak memberikan tempat bagi orang Kristen. Karena Yesus berkata, serigala mempunyai liang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya ialah bahwa ada penolakan. Inilah situasi yang dihadapi oleh orang Kristen atau oleh gereja. Nah, dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 22 yang sudah kita baca tadi adalah merupakan kisah bagaimana anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang diwakili oleh Petrus dan Yohanes mendapatkan himpitan, mendapatkan ancaman, mendapatkan penolakan. Bahkan tidak hanya penolakan, mereka dilarang untuk mengajar di dalam nama Yesus. Mari kita melihat bagaimana mereka bersikap. Dalam ayat yang ke-8 kita tahu dalam cerita itu bahwa sebenarnya Petrus dan Yohanes masih terus melanjutkan rentetan pelayanan mereka setelah pencurahan Roh Kudus. Dengan semangat, dengan sukacita, dan dengan penuh keberanian mereka memberitakan tentang Yesus sampai dengan pasal yang keempat ini. Mereka memiliki semangat yang luar biasa. Tetapi ketika mereka sementara memberitakan Injil, firman Allah berkata, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari orang mati. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mereka ini bukan ateis. Mereka ini bukan orang animisme. Mereka ini bukan orang yang mengenal Allah. Tetapi mereka ini mengaku diri sebagai orang yang mengenal Allah.
Saya selalu berkata bahwa ada dua instrumen yang dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menekan gereja, menghambat gereja, mengancam gereja, yaitu alat politik dan juga agama mayoritas. Mereka ini bukanlah orang-orang biasa. Alkitab berkata bahwa mereka adalah imam-imam, ya, kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki, kelompok-kelompok keagamaan. Nah, itulah sebabnya kalau melihat di mana ada penutupan gereja, di mana ada gereja disuruh berhenti, pasti di situ ada kelompok-kelompok ini. Ya. Karena itu ini bukan hal baru. Karena itu kita harus memahami dan mengerti ini, sehingga kita tidak tawar hati, sehingga gereja tidak bimbang, sehingga gereja tidak galau, apalagi menjadi takut. Waktu mereka datang itu, mereka bukan datang berdialog, mereka datang marah-marah. Ya, nah, Bapak Ibu, kalau kita dimarah, bagaimana perasaan psikologi kita? Ya. Bisa jadi takut, bisa jadi kebingungan, tetapi sebaliknya juga bisa jadi marah lagi. Ya. Nah, inilah reaksi balik yang kita anggap sebagai manusiawi. Ya, manusiawi. Tapi bagaimana Petrus dan Yohanes menyikapi semuanya itu? Apakah mereka berada pada situasi sikap seperti ini, bingung, kemudian takut, lalu marah? Hanya mereka biasa-biasa, ya. Ingat bahwa ketika Yesus berbicara dalam Yohanes pasal 15 ayat 18 tadi, kalau dunia membenci kamu, ingat bahwa dunia terlebih dahulu membenci aku. Mereka ingat itu, dan itulah sebabnya itu menjadi modal dan menjadi dasar bagi mereka untuk menyikapi peristiwa yang ketika mereka ditekan, mereka dilarang, mereka dimarah, dan mereka biasa-biasa saja. Bapak Ibu dan Saudara, sikap kita sangat menentukan seperti apa kualitas kehidupan rohani kita. Amin. Bukankah ketika, jangankan dimarah-marahin, ya. Saya kalau dimarah-marah juga, ya. Ya. Tapi ya sesaat, ya. Tapi setelah itu yang kita sadar lagi. Ya. Mereka biasa, mereka berusaha. Kadang-kadang reaksi kita lah yang menjadi problem dalam hubungan kita satu dengan yang lain. Jangankan orang yang berlawanan dengan kita, jangankan orang yang bermusuhan dengan kita, kita sesama saja kadang-kadang, ya, sikap kita inilah yang membuat hancur, retak hubungan kita. Karena itu mari kita belajar dari Petrus dan Yohanes, bagaimana mereka bersikap ketika mereka dimarah-marahin, ya, ketika mereka menyampaikan firman Tuhan. Dalam ayat yang ke-8, ini yang menjadi kunci bagaimana supaya kita tetap layak di hadapan Allah dan kita bisa menyelesaikan segala sesuatu, sehingga visi dan tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita, yaitu hidup memberitakan Injil, baik itu dengan keseluruhan hidup kita, dengan kata-kata kita, dengan pesan kita, dengan reaksi kita, Tuhan tetap dimuliakan dan orang lain diberkati. Ya, ketika mereka disuruh untuk berhenti, dalam ayat yang ke-8 berkata, maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Ini yang menjadi kunci dalam kita bereaksi balik terhadap sesuatu yang menekan kita, yaitu dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika Oma Liliana dimarahin, penuh dengan apa? Penuh dengan Roh Kudus. Ibu Pri kalau dimarahin atau amarah, dipenuhi amarah. Nah, ini menjadi masalah kita, bukan? Bro, ketika dimarah penuh dengan Roh Kudus, ya. Malah kita membuka hati kita untuk iblis. Kita tidak tahu bahwa ketika kita marah sebenarnya, kalau kita marah balik itu iblis atau Roh Allah yang ada pada kita. Halo. Kalau marah kita diam, Pak. Diam. Tapi kadang-kadang sulit juga untuk diam, ya. Enggak. Ngomong udah kemana-mana. Ya, ya, memang itu kuncinya. Diam. Ya. Ya, diam aja. Saya rasa itulah yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes tadi. Diam.
Itu yang disebut dengan diam 1000 bahasa ya. Ya. Diam saja dulu, tidak usah ungkapkan sesuatu, tidak usah pikir macam-macam. Berusaha untuk memahami dan mengerti situasi yang sementara dihadapi. Ini apatah lagi ketika mereka diancam, ditekan untuk tidak memberitakan Injil. Ya, kita lihat di televisi ketika ada ibadah-ibadah disuruh berhenti. Ya, ada pemimpin kelompok atau pendeta yang berdiri, ya biasanya untuk dapat menetralisir ataupun menyampaikan kata-kata untuk menciptakan suasana batin yang kondusif, dan dengan demikian mereka ya pada akhirnya nanti ada solusi baik ya. Nah, Petrus pun juga demikian. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi, inilah kunci utama ketika kita hendak bereaksi terhadap apapun, baik itu persoalan yang dihadapi sama seperti Petrus maupun juga persoalan sehari-hari. Kadang-kadang kita sulit belajar dari pengalaman. Ya. Sekali lagi, bahwa marah tidak akan menyelesaikan masalah. Bapak Ibu setuju? Ya. Marah tidak akan menyelesaikan masalah, malah kemarahan akan menimbulkan masalah baru dan merusak semuanya. Ya, baik itu antara istri dan suami, antara anak dengan orang tua, antara adik kakak, antara sahabat, antara anggota jemaat gereja yang satu dengan yang lain. Kemarahan itulah yang merusak, dan endingnya siapa yang diuntungkan? Kita yang marah? Iblis yang marah. Karena itu mari kita sadar, kita harus dipenuhi Roh Kudus. Karena itu kan firman Tuhan katakan, berilah dirimu, ya. Hendaklah kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Hendaklah hidupmu dipimpin dengan Roh Kudus. Karena kalau tidak, kita akan merusak semuanya dengan sikap kita. Petrus dan Yohanes dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu dia berkata, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Mereka menyampaikan satu bukti otentik, suatu fakta yang menjadi alasan bagi para imam itu melarang mereka untuk berbicara, yaitu berbicara dan menyembuhkan orang di dalam nama Yesus. Kalau kita melakukan kebenaran, jangan pernah takut. Amin. Kalau kita benar, orang lain datang protes kepada kita, jangan marah. Karena itu ketika kita bereaksi terhadap sesuatu yang mengancam kita atau yang mengganggu batin kita, ingat selalu Roh Kudus ada di dalam batin kita. Ini kuncinya. Ya, kalau kita sudah dipenuhi dengan amarah, kacaulah semuanya. Kita terluka, orang lain terluka, maka hancurlah semuanya. Karena itu firman Tuhan berkata, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Hendaklah kamu dipimpin oleh Roh Kudus. Firman Allah menjelaskan tentang Petrus. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Dan ia menjelaskan kebenaran itu, bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa. Di dalam nama Yesus ada solusi bagi persoalan manusia. Di dalam Yesus ada pemulihan dalam kehidupan. Di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Pendek kata, persoalan-persoalan rohani apapun, di dalam nama Yesus selalu ada solusi. Dan ketika kita pun juga mungkin ada masalah, perasaan yang tidak enak dengan orang lain, dalam nama Yesus ada solusi yang memulihkan hubungan kita, sehingga batin kita ada damai sejahtera dan sukacita. Amin. Kita ini adalah bagian daripada komunitas bersama. Ya, katakan saja dalam sebuah gereja sama seperti kita. Ada dua orang antara jemaat yang bermasalah, kadang-kadang itu yang menjadi fokus keduanya, persoalan itu yang menjadi fokus keduanya, sehingga Tuhan juga bisa kena getahnya, gembala sidang juga bisa kena getahnya, anggota jemaat yang lain juga bisa kena getahnya. Ya,
Itulah sebabnya kita perlu penuh dengan Roh Kudus sehingga kita bisa menyelesaikan semuanya. Memang kita bukan manusia sempurna, bukan? Kita bukan manusia sempurna, tetapi ada Roh Kudus yang membantu kita sehingga kita bisa ada solusi. Juga dalam persoalan-persoalan ketika kita menyampaikan Injil Kristus Yesus. Satu saat tahun 90-an kalau tidak salah, kami ada penginjilan di Seram bagian barat itu Maluku yang namanya Kota Masohi. Kami sementara mengadakan ibadah malam, ibadah Natal. Sementara khotbah, tiba-tiba batu dari berbagai penjuru itu datang. Kebetulan mereka bangun tenda, warga jemaat di situ bangun tenda, dan tiba-tiba batu itu jatuh dari berbagai penjuru, ya. Situasinya memang genting juga, ya. Akhirnya kita mulai berusaha untuk tenang, ya. Dan seketika kita tenang, ya, kita bergandeng tangan untuk berdoa. Setelah itu kita berdoa, lalu kemudian kita mengutus salah seorang sesepuh di situ untuk berbicara dengan pihak yang menyerang kita. Nah, yang menyerang kita juga bukan orang animisme, bukan orang ateis, orang-orang gereja juga, ya. Ya. Jadi ini kan pekerjaan kuasa kegelapan, bukan? Ya. Ya, begitu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi yang ingin saya jelaskan pada bagian ini adalah mari kita andalkan Roh Kudus. Nah, kalau kita berpikir, tadi kan ketika saya ngomong orang Kristen yang melempar, Ibu Pri bilang, kan heran, ya. Nah, kita kan tidak terima, ya. Seharusnya orang Kristen yang sama-sama, ya, kita ya, malu-maluin, ya. Tapi ya ini kan setan itu bisa memakai siapa saja, bukan? Ya, orang, ya, kita tahu juga bahwa orang Kristen ya hanya beragama saja, tapi tidak mengenal kebenaran, bukan? Ya. Kalau orang tidak mengenal kebenaran, kalau Roh Kudus tidak ada dalam batinnya, maka saya percaya pasti kehancuran akan terjadi. Ya, perkelahian, chaos, pertempuran akan terjadi. Nah, itulah sebabnya persoalan-persoalan yang menghancurkan hubungan manusia, suami istri, anak orang tua, kampung satu dengan kampung lain, kemudian kelompok satu dengan kelompok lain, sampai kepada level negara satu ke negara lain. Sekali lagi, itu adalah kuasa kegelapan yang mencoba untuk mengadu domba anak manusia, saling menghancurkan antara satu dengan yang lain. Tetapi Kristus datang menyatukan semua manusia untuk kembali kepada Allah. Amin, Bapak Ibu. Ini yang harus kita pahami dan kita mengerti, ya. Orang beragama yang katanya mengenal Tuhan juga kok saling mengancam satu dengan yang lain, saling membahayakan satu dengan yang lain, ya. Karena itu sekali lagi, betapa pentingnya setiap orang dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena itu izinkan Roh Kudus memenuhi kita setiap hari dan memimpin kita setiap hari. Dan kita perlu memahami dan menyadari, memberi diri kepada kepenuhannya, memberi diri kepada pimpinannya, sehingga persoalan apapun yang kita hadapi dengan berani, dengan ketenangan, dan pada akhirnya ada solusi dan kita adalah orang pemenang. Amin, Bapak Ibu. Ya. Ya, kadang-kadang kita tidak menyadari itu. Kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Pada akhirnya iblislah yang bertepuk tangan. Kita harus menjadi pemenang. Dan pada bagian ini kita melihat bahwa Petrus dan Yohanes tidak memberikan kesempatan kepada mereka. Ya, mereka terus dengan penuh Roh Kudus menyampaikan argumentasi-argumentasi yang masuk akal dan fakta-fakta yang membuat pada akhirnya kelompok ini pelan-pelan mundur. Persoalan berikutnya ialah bahwa mereka dilepaskan, kan waktu itu ditangkap, ya, pada malam hari, kemudian besoknya mereka diadili. Mereka melarang orang-orang itu, mereka melarang Petrus dan Yohanes untuk berbicara di dalam nama Yesus. Kita lihat pada ayat yang ke-19. Bagaimana reaksi Petrus, jawaban Petrus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri
Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Bapak Ibu dan Saudara, kadang-kadang kita tidak takut kita tidak memikirkan bahwa setiap tindakan itu punya efek, ya, efek terhadap hubungan kita dengan Tuhan, dan efek itu juga punya efek juga terhadap hubungan kita dengan sesama. Mari kita takut kepada Allah. Kadang-kadang kita lebih takut kepada diri sendiri. Kata takut pada bagian ini bukan takut seperti takut ancamannya. Takut dalam arti bahwa segan, menghormati, mengagumi, mengikuti kehendaknya, mengikuti kehendak Allah. Nah, kadang-kadang kita lebih takut kepada diri sendiri daripada kehendak Allah. Itu yang menjadi pengalaman kita. Benar ya Bapak Ibu? Ketika kita meresponi sebuah ancaman, ketika kita meresponi sebuah situasi yang mengancam atau membuat kita tidak nyaman, benteng kita adalah menyerang balik. Ya, walaupun memang ada sebuah teori kalau dalam sebuah pertempuran, strategi yang paling tepat agar kita menang adalah menyerang lebih duluan. Makanya ketika kita dimarahin, kita marah duluan, bukan? Nah, tapi sekali lagi, efeknya ialah merusak. Ya, bagus kita bersikap sama seperti Petrus dan Yohanes tadi, tenang. Dan kalau boleh ya sambil berdoa dalam hati, Tuhan tolong saya, jawaban apa, reaksi apa yang saya harus perlihatkan kepada situasi ini. Dan tetap tenang, dan tetap mengutamakan ketaatan kepada Allah. Sehingga Petrus dan Yohanes, ketika mereka memperoleh larangan untuk tidak berbicara dalam nama Yesus, Petrus berkata, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Artinya ialah bahwa apa yang mereka sampaikan kepada orang banyak itu adalah mereka pernah mendengarnya dari Yesus. Dan juga mereka melihat bagaimana Yesus menyatakan kebenaran itu kepada mereka ketika mereka masih bersama-sama. Dan mereka adalah saksi hidup tentang Yesus. Demikian pun juga dengan kita. Kita perlu menyaksikan pengalaman-pengalaman kita dengan Yesus. Yesus baik, Yesus mengasihi, Yesus menolong, Yesus mendidik dengan kesulitan-kesulitan. Tetapi pada akhirnya Ia tidak pernah meninggalkan. Ia menolong kita tepat pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Seharusnya memang ini kita jangan dulu perlihatkan kepada orang lain, tetapi mari kita perlihatkan kepada diri sendiri. Bahwa dalam ancaman apapun juga, ketika kita bersikap benar dan tepat, kita tidak pernah rugi, kita tidak akan pernah hancur. Tetapi pada akhirnya Tuhan akan dimuliakan. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya sikap inilah yang paling tepat. Ya, jadi saya rasa bahwa sikap yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes ini tidak hanya dalam persoalan ketika ada persoalan genting yang terlalu rawan atau terlalu berbahaya, tetapi dalam kehidupan kita setiap hari pun juga kita membutuhkan sikap seperti ini. Sikap tenang dan kemudian lebih takut kepada Allah, lebih taat kepada Allah, lebih setia kepada Allah, lebih mengalah kepada Allah. Pikirkanlah bahwa kalau kita bereaksi buruk, hati Tuhan sedih. Karena sikap kita itulah yang akan berakibat fatal. Ya, ingat bahwa ada hati nurani kita. Ketika kita bersikap tidak benar, ya, hari esok dan berminggu-minggu hati nurani kita itu akan menuntun dan kita akan kehilangan sukacita, bukan? Mari kita coba belajar dari setiap pengalaman kita. Tapi ketika kita bersikap benar, situasi apapun yang kita hadapi, ada ketenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Sehingga kita bisa menyampaikan kebenaran. Ya, katakan saja saya menyampaikan firman Tuhan ini di sini, tapi 3-4 jam yang lalu saya berantem dengan Ibu Lia. Lalu saya menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu. Gimana perasaan Bapak Ibu? Kacau kan? Kok bisanya panggil menyampaikan firman Tuhan, padahal tadi kelihatan barusan berantem di jalan.
Artinya ialah bahwa hati kita sendiri, nurani kita sendiri tidak membuat kita nyaman untuk menyampaikan kebenaran itu. Ya. Kalaupun seseorang dia sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan, ya, memang kesalahan itu kan perlu waktu, perlu penerimaan kembali, baru ada keberanian untuk kita menyampaikan kebenaran. Tapi kalau kita barusan melakukan kesalahan lalu kita menyampaikan kebenaran yang ada kaitannya dengan kesalahan yang kita lakukan, ya, kecuali kalau pikiran kita sudah tidak waras, ya. Tapi ketika hati kita sudah dipulihkan, batin kita sudah ada sukacita, Roh Kudus menguasai dan mengendalikan kita, maka kita akan menyampaikan apa yang baik dan benar itu dengan sukacita. Amin, Bapak Ibu. Petrus dan Yohanes telah bersikap benar. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam hal memberitakan Injil, sebenarnya kita tidak perlu takut. Sampaikan saja apa adanya. Petrus dan Yohanes ini bukanlah orang teolog, yang walaupun saya percaya bahwa setelah mereka mengikut Yesus selama 3,5 tahun, mereka belajar dengan sungguh. Karena itu mereka mengabdikan diri mereka dalam pelayanan, menyampaikan berita Injil kepada semua orang pada waktu itu sampai akhir hayat mereka. Mereka adalah orang-orang lebih daripada teolog-teolog yang ada saat ini. Karena mereka mempraktekkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka tahu dalam kehidupan sehari-hari, dan mereka mengabdikan diri mereka sampai akhir hayat mereka. Mengapa? Sekali lagi kuncinya, karena Roh Kudus. Karena itu pentingnya Paulus memberikan penekanan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus dan hendaklah kamu dipimpin oleh Roh Kudus. Kita berani untuk bersaksi. Dan mereka berkata, bagaimana mungkin kami tidak berbicara tentang apa yang kami saksikan, apa yang kami lihat, apa yang kami tahu. Dan itu yang mereka sampaikan pada saat itu. Sekalipun mereka dilarang untuk berbicara, tetapi Roh Kudus dalam batin mereka tidak membuat mereka takut dan tidak membuat mereka diam. Terus bersemangat, terus aktif. Inilah yang seharusnya yang kita lakukan dalam hidup ini. Karena itu sekali lagi, mari kita bersikap benar dalam situasi apapun. Situasi dunia, ya, ke depan tidak akan semakin lebih baik, ya, dalam eksistensi kita sebagai orang-orang percaya. Tapi persoalan kadang-kadang ya tidak datang dari orang paling kuat. Kadang-kadang ujian bagi iman kita datang dari orang yang paling dekat. Dan justru kita tidak sanggup untuk bisa mengatasi itu. Karena itu sekali lagi kuncinya, yang pertama tadi ialah ditahan, dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Tenang, dan kita lebih taat kepada Allah. Sekali lagi, ketika kita membela diri atas kesalahan yang dituduhkan oleh orang lain kepada kita, kita tidak akan menjadi pemenang, bahkan akan membuat kisruh. Dan saya selalu berkata, ada orang yang kadang-kadang berselisih paham, kadang-kadang perang kata melalui medsos, ya, itu tidak baik, ya. Lebih baik berusaha untuk tenang, sama seperti Pak Bin tadi katakan, tenang. Itu adalah merupakan sikap yang paling ampuh. Amin Bapak Ibu, untuk mengatasi situasi. Ya, kadang-kadang kita tidak tahan, ya. Ya, jangankan dengan orang luar, kadang-kadang suami istri pun juga, ya. Saya lihat hari-hari ini semakin tua semakin kita self control kita makin lemah, ya. Kita sendiri laki-laki lebih sensitif, ya. Karena itu jangan biarkan ketersinggungan, kemarahan, ketakutan memenuhi hati kita. Tapi yakin dan percaya ada Roh Kudus yang memimpin kita, sehingga kita bereaksi tepat dan benar. Nama Tuhan dimuliakan, kita bisa menyelesaikan banyak masalah yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Petrus dan Yohanes terus memberitakan Injil walaupun mereka ditekan. Inilah sikap yang paling penting yang kita harus nyatakan dalam sepanjang hidup kita. Mari kita belajar ke depan. Pasti ada orang yang omongin kita tentang yang gagah. Berdirilah di atas kebenaran, sikapi itu dengan tenang, lalu izinkan Roh Kudus
untuk memimpin kita, sehingga pada akhirnya reaksi kita Allah berdasarkan tuntunan dan pimpinan Roh Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Baik, musik ke depan kita akan angkat pujian, katakan peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Karena hanya dengan Roh Kudus kita dapat bersaksi dengan kata-kata, dengan penampilan hidup kita, dengan reaksi-reaksi kita, dengan sikap kita terhadap apapun yang terjadi. Kalau Roh Kudus yang memimpin, maka semuanya pasti akan terselesaikan. Mari saya undang kita semua untuk berdiri. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada pembelajaran dari firman-Mu pada hari ini. Kami melihat bagaimana Petrus dan Yohanes serta orang-orang kudus, para rasul menyikapi dengan bijaksana ancaman tekanan yang datang dari pihak para imam dan para tua-tua Yahudi. Mereka tenang, mereka berani, mereka lebih mengutamakan pimpinan dan kepenuhan Roh Kudus daripada emosi dan perasaan mereka. Mereka adalah orang-orang biasa, orang-orang sederhana, tapi bagaimana mereka dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, sehingga mereka dapat menciptakan situasi damai, situasi yang benar, situasi yang mendatangkan sukacita. Itulah yang kami butuhkan dalam hidup kami. Kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kadang-kadang kami tidak sanggup untuk bereaksi benar dan tepat terhadap orang, baik orang jauh bahkan orang yang dekat dengan kami, sehingga merusak hubungan kami. Karena itu Tuhan, tolong kami, ajar kami untuk taat kepada pimpinan Roh Kudus, ajar kami untuk taat kepada Allah, bukan kedepankan ego dan kepentingan perasaan kami. Ampuni kami kalau selama ini seperti itu ya Tuhan. Kami ingin hari ini, hari besok, kami terus tunduk di hadapan Allah, dan dengan tenang dan dengan sukacita kami dapat mengekspresikan sikap kami dengan bijaksana, sehingga mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Berkatilah semua umat Marturia, berkatilah setiap kami Bapa, dan mampukan kami untuk bersikap benar dan tepat dalam sepanjang hidup kami. Demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Satu
dari Mazmur 4 ayat 6 yang mengatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan yang luar biasa dalam hidup kami sehingga kami masih bisa bersekutu bersama pada pagi siang hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan, Kau suci kuduskan hati kami, layanan kami Tuhan untuk memberi. Biarlah pemberian ini Tuhan menjadi kesukaan bagi nama-Mu dan dapat berguna Tuhan bagi jemaat murid saat ini. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil bersembahli jalankan kita naikkan pujian ingat kasih. Kita nyanyikan Kemenangan Iman nomor 300. Kita nyanyikan ayat yang pertama saja. Nomor 300 dalam nyanyian Kemenangan Iman. Lalu
kami dapat bersama-sama selaku keluarga Allah menikmati hadirat-Mu, menikmati firman-Mu, menikmati puji-pujian, menikmati kebersamaan kami. Sesuatu yang sungguh indah. Karena itu Tuhan, tolong kami agar kami terus merawat situasi ini dengan sukacita dan dengan penuh pengorbanan. Tuhan, terima kasih untuk berlangsungnya ibadah kami pada hari ini. Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah sertai dari awal pertengahan hingga menjelang selesainya. Biarlah melalui ibadah hari ini Tuhan dimuliakan, dan Tuhan berkenan atas setiap pelayanan kami hari ini. Terima kasih juga untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Apapun bagian pelayanan yang kami lakukan, kiranya Tuhan dimuliakan dan setiap kami diberkati. Juga seluruh jemaat-Mu diberkati dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Bapa di surga, hamba terus berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Marturia, baik anak-anak, pemuda remaja sampai kepada orang dewasa. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan, dan pengenalan kami itu kepadamu akan kami nyatakan dan kami buktikan di dalam sikap kami setiap hari, baik dalam hal beribadah, dalam hal melayani, dalam hal kami bereaksi terhadap situasi-situasi yang kami hadapi setiap hari, bahkan keputusan-keputusan yang kami ambil, aktivitas-aktivitas kami, biarlah mencerminkan bahwa kami adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur bersama-sama dengan hamba-Mu Ibu Yuli, Ibu Bulan, di mana Tuhan sudah tambahkan usia setahun lagi dalam minggu ini. Tuhan memberkati kedua ibu ini, anak dan ibu, di dalam pertumbuhan iman rohani, juga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami mohon kesehatan, kekuatan, sukacita, umur panjang Tuhan anugerahkan. Berkati keluarga, anak-anak, mantu dan cucu. Tuhan juga berkati suami. Dan biarlah hamba-Mu Ibu Yuli dan Ibu Ulan semakin indah di dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan jemaat Marturia, sehingga apa yang diusahakan tangan mereka menghasilkan ekonomi dan keuangan, dan memberkati kehidupan keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami, istri, anak, orang tua. Biarlah mampukan kami untuk dapat merajut tali kasih dengan keberbedaan kami, tapi kami tetap disatukan oleh kasih Tuhan. Demikian pun juga usaha. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang bersekolah. Kami mohon hikmat, budi kemampuan dan kesanggupan untuk belajar. Dan minggu ini masih ada ulangan. Tuhan, Engkau tolong beri hikmat, berikan kemampuan sehingga mereka naik kelas, lulus. Dan Tuhan, tolong mereka untuk selesai pendidikan tepat pada waktunya. Tuhan juga akan menyiapkan pekerjaan dan profesi yang sesuai. Ya Bapa di surga, kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat yang lain. Kami berdoa untuk Pak Koni yang ada di Bogor, Pak Yaman yang ada di Bandung, Ibu Vivi yang ada di Amerika, Alvin, Ina, Tirta, Claudia. Tuhan, Engkau memberkati mereka juga di sana, supaya mereka juga tetap ingat kami sebagai keluarga rohani mereka. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sampai dengan hari ini, karena kami terus masih bersama. Karena itu hidupkan semangat dan sukacita kami. Kami berdoa untuk gereja Kemajuan Indonesia pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan, Engkau memberkati pemimpin-pemimpin, mulai dari Ketua Umum Badan Pengurus Pusat, Ketua-ketua wilayah Badan Pengurus Wilayah, Ketua-ketua daerah Badan Pengurus Daerah, Gembala-gembala dan BPJ di setiap jemaat lokal, bahkan seluruh warga gereja Kemajuan Indonesia. Tuhan, tolong memberkati. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk situasi yang kami hadapi setiap hari dengan kondisi politik sosial di negeri kami. Mampukan kami sebagai orang Kristen untuk dapat menampilkan kehidupan yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Walaupun mungkin kami mendapat tekanan, tapi satu hal yang kami tahu ialah bahwa kami tetap menjunjung tinggi Allah pencipta langit dan bumi. Kami tidak perlu cemas dan takut. Kami terus menyuarakan kebenaran dan menghidupi kebenaran itu, supaya kuasa Allah dapat mempengaruhi orang lain melalui kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk jemaat yang punya pergumulan khusus, apapun bentuknya, khususnya mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Mari Tuhan, Engkau tolong. Kami mau berdoa Tuhan untuk Pak Soni Raharja,
Mari Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu orang tua ini, supaya dalam kelemahan fisiknya Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, iman dan pengharapan. Juga adiknya Pak Frans di Kelapa Gading, Tuhan Engkau memberkati. Berkati juga hamba-Mu Ibu Liliana, dan biarlah orang tua yang sepuh ini Tuhan menopang sebagaimana janji firman-Mu. Engkau akan menopang sampai putih rambut-Mu. Itulah janji-Mu kepada setiap orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati presiden, wakil presiden, para menteri, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Demikian pun juga untuk TNI Polri. Kami berdoa secara khusus untuk Kota Madia Bekasi, di mana kami berdomisili. Memberkati wali kota, memberkati juga ke anggota DPRD, memberkati camat, berkati kelurahan, RW RT di mana kami tinggal. Tuhan Engkau menjadikan mereka sebagai sarana di mana Allah memerintah, sehingga lingkungan Kota Bekasi dipenuhi dengan damai sejahtera. Masa depan daripada jemaat Banturi kami serahkan dalam tangan-Mu. Satukan hati kami, dan dengan semangat kami memupuk dan kami membangun kebersamaan kami dan pelayanan di tempat ini. Semua kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan fasilitas pelayanan dan ibadah, Tuhan Engkau yang mencukupkannya. Terima kasih untuk jemaat yang sudah bahu-membahu, yang sampai saat ini di tengah-tengah kekurangan dan keterbatasan kami, Tuhan tetap menolong. Terima kasih juga untuk persembahan yang telah diberikan kepada pada hari ini, sebagai wujud kasih kami kepada Tuhan, tanggung jawab kami kepada Tuhan. Tuhan Engkau kembalikan berkat kepada seluruh jemaat yang sudah memberi dengan sukacita. Inilah doa kami Bapa, sautilah doa kami, karena kami bawa semua doa ini hanya dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.